Di awal drama, kita diperlihatkan dua anak kecil yang sedang bermain pernikahan di luar sebuah gereja. Sang bocah laki-laki menggenggam tangan bocah perempuan dan dengan polosnya berkata, "Mulai hari ini kamu hanya milikku." Namun, adegan itu tiba-tiba terpotong. Kini, kita berada di sebuah sekolah elit yang terkenal. Suasana riuh saat bel istirahat berbunyi, para siswa keluar dari kelas masing-masing. Di antara mereka ada 3 gadis yang tengah asik membaca komik secara diam-diam, padahal membawa komik ke sekolah adalah hal yang dilarang. Salah satu dari mereka adalah Luz, si tokoh utama perempuan dalam drama ini. Luz bukan siswa biasa, dia adalah topper sekolah, selalu meraih peringkat pertama dan tak pernah ada yang bisa mengalahkannya. Namun, ketenangan si jenius ini mendadak terusik ketika suara gemuruh dan teriakan kagum terdengar dari para gadis lain. Semua mata tertuju pada seorang pemuda yang baru saja lewat di lorong sekolah. Dialah Sheikh, karakter utama pria yang baru pindah ke sekolah ini beberapa hari lalu. Seorang teman Luz menatap Sheikh dengan kagum, lalu dengan heran menoleh ke Luz. "Kenapa kau tidak melihatnya? Kau selalu sibuk dengan dunia sendiri." Dua gadis lainnya tertawa dan berkata, "Luz itu tidak bisa diganggu-gugat. Fokusnya tidak bisa dihancurkan." Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Seorang guru menangkap mereka tengah membaca komik. Panik, salah satu gadis dengan cepat menyerahkan bukunya pada Luz lalu kabur, membuat guru tersebut mengira bahwa Luz juga ikut melanggar aturan. Saat itu, tanpa diduga, seseorang menarik tangan Luz dan membawanya ke tempat persembunyian. Itu adalah Sheikh. Mereka bersembunyi sementara sang guru mencari-cari, hingga akhirnya menyerah dan berkata, "Lain kali, siapapun yang ketahuan membaca komik, aku akan memanggil orang tuanya ke sekolah." Sementara itu, Luz hanya bisa menatap Sheikh tanpa henti, pikirannya dipenuhi kebingungan. Kenapa dia membantuku? Siapa tolong membantuku menyusun daftar ini? Luz menghela napas lega dan mengangguk. Dia duduk bersiap menuliskan namanya di puncak daftar seperti biasanya. Namun tiba-tiba, tangan gurunya menghentikannya. "Tunggu Luz, kali ini kamu bukan peringkat pertama." Matan peringkat pertama, ada seorang siswa baru yang mendapatkan skor lebih tinggi darimu. Dia luar biasa. Maksudku, dia baru pindah, bahkan belum sepenuhnya menyesuaikan diri, tapi dia berhasil menjadi yang terbaik. Luz menelan ludah, jari-jarinya menegang. "Siapa?" Guru itu tersenyum tipis sebelum menyebutkan satu nama yang membuat dunia Luz seolah berhenti berputar. Seketika, ruangan terasa sunyi bagi Luz. Pikirannya kosong. Kata-kata guru berikutnya bahkan hanya terdengar samar di telinganya. "Tapi jangan khawatir, Luz. Aku yakin pada akhir semester kamu akan merebut kembali posisi itu dan mengalahkan Sheikh." Namun, Luz tetap diam. Ia tidak menjawab, tidak berkomentar. Karena dalam hatinya satu pertanyaan terus menggema. Sheikh, anak itu? Luz mulai menulis nama lengkap Sheikh di daftar peringkat. Namun, saat jari-jarinya membentuk huruf demi huruf, kenangan lama tiba-tiba menyeruak. Masa kecilnya, hari itu, pernikahan pura-pura di luar gereja. Luz teringat dengan jelas, nama pertama yang pernah ia tulis saat kecil adalah nama anak laki-laki yang menikahinya dalam permainan polos mereka. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, nama itu muncul lagi di hadapannya. Bukan kebetulan. Sheikh, anak yang dulu dia cari, dan kini setelah Sheikh menolongnya, ia kembali menjadi sosok yang membuat jantung Luz berdebar kencang. Gurunya menatapnya dengan curiga. "Tunggu, bagaimana kau tahu bahwa ada 3 spasi dalam nama lengkap Sheikh?" Luz tersadar dari lamunannya. Ia tersenyum tipis dan menjawab, "Karena aku sudah menyukai nama ini sejak kecil." Tatapannya pun beralih ke papan peringkat. Hanya 0,6 cm jarak antara namanya dan nama Sheikh. Sebuah jarak yang kecil, tapi terasa begitu besar. Para siswa lain berkerumun di depan papan, membicarakan hasil peringkat dengan penuh kegaduhan. Namun, saat mereka satu persatu pergi, Luz tetap berdiri di sana, menatap nama mereka berdua dengan perasaan campur aduk. Dan saat itulah Sheikh datang. Tanpa menyadari keberadaan Luz, ia mendekat, berdiri sangat dekat dengannya, matanya tertuju pada papan peringkat. Seketika, Luz bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Sheikh hanya melihat namanya sebentar, kemudian pergi. Luz menatap punggungnya yang menjauh, senyumnya mereka tanpa ia sadari. Adegan berpika, alisnya berkerut, frustrasi, ada sesuatu yang salah dalam perhitungannya. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di sampingnya. "Formulamu salah."
Luz menoleh cepat dan detik itu juga jantungnya berdebar lebih kencang. Shake. Awalnya ia gugup. Namun, setelah menarik napas dalam, ia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk berbicara. Kau pernah mendengar kisah cinta sepihak dari anime? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Shake menatapnya dengan sedikit tertarik. Luz melanjutkan, seorang anak laki-laki mencintai seorang gadis, tapi dia tidak tahu bahwa gadis itu juga menyukainya. Suatu hari, dia bertanya pada gadis itu, jika harus memilih, mana yang lebih dia suka, hari yang cerah atau hari yang mendung? Shake berpikir sejenak. Gadis itu pasti memilih hari hujan. Luz menggeleng. Bukan, dia memilih hari yang mendung. Shake mengerutkan kening. Kenapa? Karena hari mendung adalah hari di antara. Tidak terlalu terang, tapi juga tidak hujan. Itu adalah hari yang penuh ketidakpastian, seperti cinta yang belum terungkap. Shake terdiam, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. Itu cukup romantis. Luz menatapnya, berharap dia mengerti maksud tersembunyi dari ceritanya. Namun, saat Shake mencoba menatap wajahnya lebih dekat, tiba-tiba ia bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Luz tertegun. Detik berikutnya, sebelum Shake bisa melihat ekspresi wajahnya, ia langsung berdiri dan pergi begitu saja. Shake hanya bisa menatapnya yang menghilang dari pandangan, masih tanpa jawaban. Keesokan harinya, Shake sedang bermain game di kelasnya. Tiba-tiba seorang siswa datang dan berkata, Shake, ada yang mencarimu di luar. Luz berdiri di luar kelas, tangannya menggenggam erat formulir yang harus ia berikan kepada Shake. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Shake mulai melangkah ke arahnya. Ini pertama kalinya aku akan berbicara langsung dengannya. Apa yang harus aku katakan? Ia menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian. Saat Shake sampai di hadapannya, Luz akhirnya membuka mulut dan berkata dengan suara pelan, ini formulir dari guru untukmu. Shake menerima formulir itu, dan tanpa sadar, Luz menyadari sesuatu. Jarak di antara mereka hanya 0,6 cm. Hanya 0,6 cm. Shake menatap formulir di tangannya dan berkata santai, terima kasih, Luz. Luz membeku. Dia tahu namaku? Dengan wajah kaget, ia hampir tanpa sadar bertanya, kau tahu namaku? Shake mengangkat alis dan tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu, namamu selalu berada di bawah namaku di peringkat sekolah. Kadang aku merasa gugup, takut kau akan mengalahkanku suatu hari nanti. Mata Luz membesar. Jadi dia selalu memperhatikanku? Dia tahu namaku, dan dia bahkan mengkhawatirkanku. Detik itu juga, Luz merasa ingin melompat kegirangan. Crushnya tahu siapa dia. Tapi, semua itu hanyalah bayangan di kepalanya, berkata lain. Saat Shake benar-benar berdiri di hadapan Luz, semua kata yang sudah Luz siapkan, menguap begitu saja. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya sedikit gemetar dan otaknya terasa kosong. Akhirnya, dengan suara pelan dan terbata-bata, ia hanya bisa mengatakan, ini, formulir dari guru. Shake mengambil formulir itu tanpa banyak bicara. Sebelum Luz bisa menambahkan sesuatu, ia langsung berbalik dan pergi begitu saja, karena teman-temannya memanggilnya untuk bermain. Luz hanya bisa berdiri diam, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dia bahkan tidak memperhatikanku. Adegan berpindah. Di dalam ruang olahraga, Luz berdiri di depan meja pingpong, bola di tangannya, matanya penuh emosi yang terpendam. Siapa dia pikir dia? Dengan gerakan cepat, ia memukul bola dengan penuh tenaga, suaranya menggema di seluruh ruangan. Namaku selalu ada di bawah namanya di papan peringkat, tapi dia bahkan tidak peduli. Sebelum dia datang, aku selalu nomor 1. Pukulan demi pukulan ia layangkan, setiap dentuman bola seolah melampiaskan kekecewaannya. Kalau dia tidak ingin mengenalku, maka aku akan membuatnya mengenalku. Luz menatap tajam ke depan. Aku akan membuatnya mengingat namaku. Dan aku akan memaksanya untuk memperhatikanku. Adegan berpindah. Di kantor guru, Luz berdiri tegak dengan ekspresi penuh tekad. Aku ingin mendaftar sebagai student ambassador. Sang guru menatapnya dengan heran. Kau? Luz mengangguk. Tapi, kau tidak pernah tertarik menjadi student ambassador sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Luz ingin menonjol. Ia ingin diperhatikan. Di perpustakaan, Luz duduk dengan setumpuk buku tebal di hadapannya, matanya menyapu setiap halaman dengan serius, berusaha memahami setiap kata. Namun, di sudut lain perpustakaan, Shake baru saja masuk. Ia berjalan ke rak buku, tangannya mencari sesuatu.
Namun, saat matanya menangkap sosok Luz yang tengah tenggelam dalam buku-buku sulit, ia terhenti sejenak. Dia membaca buku seberat itu. Dengan diam-diam, Shaikh mengambil tempat duduknya sendiri dan mulai membaca juga. Namun, tanpa ia sadari, Luz sesekali mencuri pandang ke arahnya. Kenapa aku semakin tertarik padanya? Pikir Luz, jantungnya berdebar kencang. Namun sebelum Shaikh sempat melihatnya, Luz buru-buru menegakkan punggung dan berpura-pura fokus membaca. Karena begitulah cinta sepihak bekerja. Seseorang ingin diperhatikan, tetapi ketika akhirnya ada kesempatan, mereka justru mundur. Hari berikutnya, di dalam kelas, Luz sedang berdiri di depan papan tulis, berusaha menyelesaikan soal yang cukup sulit. Ia menggigit bibir, mencoba mencari solusi yang tepat. Tiba-tiba, Luz! Sebuah suara terdengar dari luar kelas. Luz membeku, matanya melebar. Apa aku tidak salah dengar? Apakah dia benar-benar memanggil namaku? Dengan ragu, ia berbalik dan melangkah keluar. Di sana, berdiri Shaikh, menatapnya dengan ekspresi biasa. Jantung Luz berpacu cepat. Ini pertama kalinya Shaikh memanggil namanya secara langsung. Apa yang harus aku katakan? Haruskah aku bertanya kenapa dia memanggilku? Apakah ini awal dari sesuatu? Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Shaikh langsung berkata, "Bisakah kau panggilkan Hania untukku?" Dunia Luz seolah runtuh seketika. Dia memanggilku hanya untuk meminta tolong memanggil gadis lain. Luz berusaha menahan ekspresinya agar tidak terlihat kecewa. Ia mengangguk pelan dan berbalik menuju kelas. Saat ia menyampaikan pesan kepada Hania, Luz tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan perasaan sakit yang mulai merayap di hatinya. Luz berdiri di depan papan tulis, berusaha menyelesaikan soal matematika, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Di sudut matanya, ia bisa melihat Shaikh sedang berbicara dengan Hania. Bukan hanya berbicara, mereka terlihat nyaman. Shaikh menjelaskan sesuatu dengan serius, sementara Hania mengangguk dan tersenyum, sesekali tertawa kecil. Luz menggenggam spidol di tangannya dengan erat. Kenapa rasanya sesakit ini? Hari pemilihan Student Ambassador tiba. Dengan penuh semangat, Luz memasuki aula dan duduk di kursi peserta. Saat itu, ia mulai membayangkan sesuatu. Saat aku menang nanti, aku akan memberitahu Shaikh sebuah rahasia. Dalam imajinasinya, Shaikh duduk di sampingnya, menatapnya penasaran. Rahasia apa tanya? Luz tersenyum penuh arti. Aku akan memberitahumu setelah aku menang. Tapi sebelum bayangan itu bisa berlanjut lebih jauh, Shaikh menghilang, dan Luz pun tersadar. Itu semua hanya ada di kepalanya. Di luar aula, sesuatu terjadi. Shaikh berdiri di depan guru pembimbing. Saya ingin mundur dari pemilihan Student Ambassador. Guru itu menatapnya heran. Kenapa? Bukankah kamu kandidat yang kuat? Shaikh hanya tersenyum tipis. Saya punya alasan pribadi. Sementara itu, Luz sedang memberikan presentasi terbaiknya. Semua guru memperhatikannya dengan penuh kagum. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka akhirnya mengumumkan keputusan mereka. Luz terpilih sebagai Student Ambassador. Luz tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa tidak lengkap. Ia melihat ke sekeliling. Mana Shaikh? Ia menunggu namanya dipanggil untuk presentasi, tapi nama itu tidak pernah disebutkan. Akhirnya, seorang guru memberitahunya, Shaikh telah mengundurkan diri dari pemilihan. Dunia Luz terasa bergetar. Dia, mundur? Kenapa? Dengan sertifikat kemenangan di tangannya, Luz berjalan keluar aula dengan perasaan campur aduk. Bukannya merasa bangga, ia justru merasa kalah. Seberapa keras pun aku berusaha, dia tetap tidak melihatku. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menggigit bibirnya menahan rasa sakit di dadanya. Jika aku terus seperti ini, dia tidak akan pernah tahu perasaanku. Hari ini, aku akan menemuinya. Aku akan memperkenalkan diriku. Tapi begitu ia sampai di depan kelas Shaikh, kosong. Shaikh tidak ada di sana. Salah satu teman sekelasnya memberitahu Shaikh ada di luar. Luz segera berbalik dan melangkah menuju luar gedung. Langkahnya penuh dengan harapan, dengan keyakinan bahwa kali ini dia akan mengubah segalanya. Namun di depan pintu, ia berhenti. Jantungnya terasa diremas kuat saat matanya menangkap sebuah pemandangan yang menghancurkan dunianya. Shaikh sedang berjalan kembali bersama Hania. Mereka tertawa bersama. Shaikh menatap Hania dengan cara yang berbeda, cara yang Luz selalu impikan ia lakukan padanya. Seketika, hati Luz, dia bahkan tidak melihatku. Sekali lagi, dia mengabaikanku. Luz mengepalkan tangannya. Matanya menatap mereka tanpa ekspresi.
Tapi di dalam dirinya api kemarahan dan kekecewaan membara. Ini terakhir kalinya. Terakhir kalinya, aku berharap dia akan memperhatikanku. Masa sekolah telah berakhir. Luz berkata, seorang pendongeng yang baik tahu kapan harus mengakhiri ceritanya. Dan aku memilih untuk mengakhiri kisah cintaku yang bertepuk sebelah tangan di sini. Aku harus melanjutkan hidup. Aku harus meninggalkan semua kesalahan yang kulakukan selama masa remajaku dan memulai kembali di dunia perkuliahan. Adegan berganti. Hari pertama Luz di universitas. Ia melangkah penuh semangat, berusaha memulai lembaran baru. Namun, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Shake. Di depan matanya, di universitas yang sama. Luz tidak percaya. Seharusnya ini babak baru dalam hidupnya. Seharusnya ini kesempatan untuk melupakan segalanya. Tapi takdir berkata lain. Dan lebih buruk lagi, Sheikh tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang gadis. Gadis yang sama. Gadis yang selalu ada di sampingnya saat di sekolah. Gadis yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Dan kini mereka masih bersama. Luz bisa mendengar suara gadis itu berkata dengan lembut, "Aku akan ikut ke asramamu. Aku khawatir bagaimana kamu akan tinggal di sana sendirian." "Baiklah, ayo pergi." Luz menatap mereka tanpa bisa bergerak. Kenapa? Kenapa mereka masih bersama? Luz ingin menyapa, ingin berbicara dengannya sebagai teman lama. Tapi sebelum ia bisa melangkah, sesuatu jatuh di kakinya. Sebuah buah apel, entah dari mana, mengotori sepatunya. Luz terdiam, lalu ia tertawa pahit. "Tuhan benar-benar ingin aku menjauh, bukan?" Mungkin ini pertanda. Mungkin ini cara semesta berkata bahwa ia tidak seharusnya mendekati Sheikh lagi. Tanpa berpikir panjang, Luz berbalik dan berlari menjauh. Dan di detik itu juga, Sheikh menoleh, mencari sesuatu, atau seseorang. Namun yang ia temukan hanyalah lorong yang kosong. Kesempatan untuk bertemu akhirnya datang, tapi sekali lagi mereka melewatkannya. Menghela napas pelan, lalu melangkah pergi. Adegan terakhir. Di dalam kampus, beberapa mahasiswa laki-laki tiba-tiba berhenti begini. Mereka menatap terpukau ke arah seseorang yang baru saja masuk. Suara bisikan mulai terdengar di antara mereka. Seorang gadis melangkah dengan aura yang berbeda. Misterius, berani, dan tak lagi lemah. Luz tersenyum tipis. Hari ini dia bukan lagi gadis yang sama seperti di masa sekolahnya. Setelah Hania pergi, Sheikh kembali ke kamarnya. Namun begitu ia melangkah keluar, suara bentakan menarik perhatiannya. Seorang mahasiswa berteriak marah kepada mahasiswa lain. "Kamu sudah merusak handphoneku. Sekarang perbaiki atau ganti dengan yang baru." Mahasiswa yang dimarahi hanya bisa menunduk gelisah. Lalu tanpa berkata apa-apa, mahasiswa yang marah itu pergi meninggalkan mereka. Sheikh menatap pemuda yang kini terlihat frustrasi. Dia adalah Zhang, teman sekamarnya. Saat Sheikh masuk ke dalam, ia bertanya, "Kau baik-baik saja?" Zhang Ming mendesah. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau aku tidak bisa memperbaiki ponselnya, aku harus pulang ke kampung halamanku. Aku tidak punya uang untuk menggantinya." Sheikh mengerutkan kening. Tapi tidak mudah masuk ke universitas ini. Kenapa tidak mencoba mencari solusi lain? Zhang Ming tersenyum. "Solusi apa? Aku tidak punya uang." Sheikh menatap ponsel yang rusak itu. Lalu dengan santai ia berkata, "Boleh aku coba memperbaikinya?" "Apa? Kau bisa memperbaiki ponsel?" Adegan terpotong. Kini, kamera menyorot tangan Sheikh yang cekatan memperbaiki ponsel tersebut. Zhang Ming terbelalak melihat betapa mudahnya Sheikh membongkar dan menyambungkan kembali bagian-bagian kecil perangkat itu. Sambil memperhatikan, Zhang Ming tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, berapa peringkatmu di ujian masuk kampus ini?" Sheikh menjawab, "Pertama." Membeku di tempat. "Apa? Peringkat pertama? Kamu topper universitas ini?" Sheikh tetap fokus dengan pekerjaannya. "Ya." Tidak bisa mempercayainya. "Astaga, aku sekamar dengan seorang jenius." Beberapa menit kemudian, Sheikh menekan tombol di ponsel itu. Layar menyala. "Kamu benar-benar memperbaikinya," Sheikh mengangguk. "Sekarang sudah bisa digunakan." "Mulai hari ini, kita sahabat. Kau menyelamatkanku. Kau bukan hanya jenius, tapi juga orang baik." Sheikh tersenyum tipis dan mengangguk. Adegan berpindah. Luz sedang berjalan menuju kelasnya. Dan diam-diam ia terpukau. Wow, siapa gadis itu? Cantik sekali.
Namun, saat masih memandangi Luz. Dan lebih parahnya, semangkuk mie panas yang dibawanya jatuh tepat ke tubuhnya sendiri. Semua orang tertawa. Zhang Ming hanya bisa meringis kesakitan sambil berkata pelan, "Sial, pertama kali melihat gadis cantik, malah begini." Zhang Ming yang malang hanya bisa terdiam, tubuhnya berantakan terkena mie panas. Namun, tidak dengan Luz. Ia hanya memandang sejenak, lalu tanpa ekspresi, ia pergi dari sana. Adegan berpindah. Malamnya, Zhang Ming masih memikirkan Luz. Rasa penasaran mencari tahu tentang gadis itu. Dan akhirnya, dia bergegas menemui Sheikh. "Bro, aku bertemu seorang gadis cantik hari ini, dan ternyata dia dari sekolahmu dulu." Sheikh yang sedang membaca buku hanya melirik sekilas. "Siapa?" "Namanya Luz." Mata Sheikh sedikit membesar. "Luz?" Zhang mengangguk penuh semangat. "Iya, kau kenal dia? Dia temanmu?" Sheikh terdiam sejenak. Lalu dengan nada datar ia menjawab, "Tidak, aku hanya pernah melihatnya sekali dua kali." "Apa? Cuma sekali dua kali?" Zhang Ming tidak percaya. Sheikh melanjutkan, "Dia selalu ada di bawah namaku selama 3 tahun di sekolah karena dia sangat pintar. Jadi aku ingat namanya. Tapi selain itu, aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Mungkin dia juga hanya tahu aku sebatas nama." Terkejut. "Wow, jadi kalian sama-sama jenius?" Sheikh tidak menjawab. Tapi Zhang Ming tersenyum licik. "Baguslah. Itu berarti aku tidak punya saingan. Aku akan mendekatinya dan menjadikannya temanku."